Oke, baik. Kita lanjutkan pertemuan ke-13 materi teori antrian ya, Q-Ewing ya, Q-Ewing teori. Nah, ini saya tidak akan banyak mungkin yang saya sampaikan dan tidak sampai ke perhitungan ya. Jadi ini sekilas ya seperti kuliah kita di pengantar teknik industri. Jadi nanti kita lihat secara overview ya. Oke, kita setiap hari sebenarnya sudah mengalami ya, mengalami antrian ya ketika akan menggunakan fasilitas layanan gitu ya. Nah, ini kita sekarang akan coba pelajari apa itu ya definisi dari teori antrian ya. Oke, kalau kita lihat secara analisis matematisnya, ya, antrian dan waktu tunggu adalah sistem stokastik ya, sistem acak ya. Digunakan secara luas untuk menganalisis proses produksi dan layanan yang menunjukkan variabilitas acak dalam permintaan pasar ya, waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Ini pasti ada kalau di antrian itu kapan datangnya, kapan dilayani gitu ya. Antrian muncul ketika permintaan layanan jangka pendek melebihi kapasitas pelayanan gitu ya. Jadi hanya ada dua loket misalnya atau satu loket, kemudian yang mau menggunakan layanan ada dua tiga orang ya, sehingga akan terjadi atau melebihi kapasitas pelayanan ya karena loketnya cuma satu. Nah, akhirnya muncullah namanya antrian. Biasanya disebabkan oleh variasi acak dalam waktu pelayanan dan waktu antar kedatangan pelanggan karena datangnya tidak bersamaan, kemudian kebutuhan pelayanannya juga mungkin bisa jadi beda-beda ya, variasi ya, bervariasi. Jika permintaan layanan jangka panjang melebihi kapasitas, maka antrian akan meledak ya, kan antriannya akan sangat panjang ya, meningkat tanpa batas ya. Kita sehari-hari ya sudah mengalami ya ketika menggunakan layanan ya di bank, kemudian mau isi bensin, beli tiket ya, kemudian membayar ya di supermarket ya, kemudian mau menggunakan transportasi ya, masuk kendaraan dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan layanan publik maka otomatis akan menggunakan antrian ini gitu ya, yang sudah kita gunakan sehari-hari. Oke, kalau digambarkan, diibaratkan, divisualisasikan seperti di gambar, dilihat ya, kalau di sini ada populasinya itu ada customer yang jumlahnya sangat banyak ya. Ya, dan mereka ada kedatangan ya di sini arrival yang arrivalnya bisa jadi tidak sama waktunya tadi ya, dengan waktu yang acak berbeda-beda. Kemudian nanti karena layanannya servernya ini hanya satu ya, sehingga nanti terjadilah sistem antrian ya, queuing teori sistem ya. Nah, di server atau di loket gitu ya terjadi proses pelayanan gitu ya. Nah, nanti akan dilayani ya, kedatangan di sini ya, mengantri satu-satu karena cuma satu loket atau satu server. Kemudian nanti selesai ya, kapan selesainya pelayanan, kemudian akan kembali lagi ya departures ya, sudah selesai. Nah, gambarannya kurang lebih kalau divisualisasikan seperti ini. Oke, komponen antrian yang pertama populasi ya. Populasi sendiri adalah siapa saja yang bisa ikut masuk ke dalam antrian ya. Tadi kalau misal di bank ya berarti di situ populasinya contohnya adalah nasabah gitu ya, contohnya ya yang menggunakan layanan perbankan. Kemudian jumlahnya bisa finite maupun infinite ya, bisa ditentukan maupun bisa jadi jumlahnya tak terbatas ya. Tidak jelas gitu, tidak pasti. Sifatnya bisa homogen atau heterogen ya, bisa dengan satu layanan yang sama atau bisa jadi nanti mereka kebutuhannya beda-beda ya. Kalau homogen berarti di misal di pom bensin ya. Di pom bensin pasti akan mengisi bensin ya, Pertalite, BBM gitu ya, bisa Pertalite atau Pertamax dan sebagainya. Kalau heterogen bisa jadi nanti seperti perbankan ya, ada yang mau ambil uang, ada yang ke customer service ya, layanan ATM, tabungan dan sebagainya. Oke. Kemudian arrival, yang kedua, komponen kedua arrival, bagaimana, kapan, di mana kedatangan pelanggan ke dalam sistem ya. Ambil data langsung waktu kedatangan pelanggan, kemudian diubah waktu antar kedatangannya. Pada model sederhana, waktu antar kedatangan menggunakan distribusi eksponensial. Untuk perhitungan yang lebih kompleks, menggunakan analisis distribusi statistik lebih lanjut ya. Nah, ini nanti kalau sudah sampai ke perhitungan ya, nanti di kuliah khusus ya di teori antrian riset operasi. Komponen ketiga, konfigurasi antrian, QU ya. Jumlah antrian yang hanya satu atau lebih dari satu, kemudian maksimal orang yang mengantri berapa gitu ya.
efek antrian ke konsumen seperti apa ya, consumer behavior juga nanti akan menjadi perhatian ya di situ. Ya, keempat, mekanisme pelayanan atau server. Jumlah server atau jumlah eh, pelayanan ya, jumlah proses yang dapat dilalui ya. Kemudian apabila lebih dari satu server, lebih dari satu loket, maka perlu didetailkan spesifikasinya, apakah identik atau tidak. Saya loket untuk teller ya. Atau satunya untuk CS ya, customer service ya. Nah, identik atau non identik nanti harus diidentifikasi, didetailkan. Pengambilan data langsung waktu pelayanan, kemudian pada model antrian yang sederhana, waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, menggunakan distribusi statistik lebih lanjut. Oke, ini contohnya ya, single channel, single apa namanya fase. Jadi hanya satu layanan gitu ya. Jadi satu layanan service facility selesai udah selesai gitu ya. Kemudian kalau single channel multiple phase nanti bisa jadi ada beberapa tahapan ya fase ya dari service facility kemudian ke service facility yang lain. Kemudian ada juga multiple channel single phase ya. Jadi eh, apa namanya fasenya satu ya dalam satu fase ya, tetapi ada beberapa yang dikerjakan gitu ya, kurang lebih ya. Kemudian ada juga multiple channel, multiple fase ya. Oke. Nah, ini kalau dilihat ya contoh ya jumlah server ya dengan jumlah antrian ya. Ketika jumlah server yang melayani ada tiga ya dan semuanya melakukan pelayanan ya, maka akan rata ya antriannya yang bisa jadi rata ya akan bebannya dibagi-bagi ya. Tetapi kalau eh, jumlah servernya ini dengan hanya satu ada banyak server ya, ada banyak loket, tetapi yang melayani satu maka akan terjadi tumpukan antrian ya di sini ya di tengah ya. Karena di sini tidak melakukan transaksi gitu ya. Ditutup kemudian diarahkan ke satu QU ya. Akhirnya nanti terjadi antrian yang cukup panjang. Komponen antrian lanjutan yaitu aturan antrian ya. Ada yang paling familiar, paling populer istilahnya FIFO ya. Kalau barang ya. Tapi kalau antrian namanya FCFS ya. First come, first serve ya, yang datang pertama yang dilayani ya. Aturan ini aturan yang paling umum ya, paling populer digunakan di sebagian besar pelayanan ya. Yang datang duluan ya dia dilayani, datang terakhir berarti nanti layak dilayani yang paling terakhir. Kemudian ada juga last come, first serve ya, bisa jadi datangnya terakhir dilayani duluan ya, bisa jadi ya. Ada apa namanya juga antrian yang seperti itu ya, aturan antrian nanti tinggal penggunaan penerapannya. Service in random order ya, kemudian ada priority service ya, atau mungkin express gitu ya, atau VIP ya, jadi khusus ya, untuk jalur khusus gitu ya. Jadi mau datang pertama, terakhir tetap akan langsung dilayani gitu ya. Ya, berikutnya kenapa teknik industri belajar teori antrian? Ya, kalau dilihat dari body of knowledge-nya BOK di nomor 2 di situ di state bahwa ada satu kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang industrial engineering ya, industrial and system engineering yaitu operation research ya, research and analysis ya. Jadi memang antrean ini masuk ke dalam salah satu keilmuan riset operasi ya teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan, jadi memang eh, apa namanya di riset operasi yang menggambarkan knowledge skill ya matematikal ya. Ini karena nanti juga akan hitung-hitungan ya matematikal. Kemudian engineering analysis and design, specify, predict, evaluate the result. Nah, ini juga bagian dari belajar riset operasi khususnya nanti di teori antrian. Jadi memang kompetensi salah satu yang wajib dikuasai ya di sebagai industrial engineer ya di riset operasi ini. Oke, penerapannya masalah kapasitas sangat umum terjadi di industri dan menjadi salah satu pendorong utama perancangan ulang proses ya. Ya, kita perlu menyimbangkan biaya peningkatan kapasitas dengan keuntungan dan peningkatan produktivitas. Analisis antrian dan waktu tunggu sangat penting dalam sistem layanan ya, service system ya. Karena ada biaya besar akibat waktu tunggu dan kehilangan penjualan ya, lost sales yang disebabkan oleh pelanggan yang menunggu terlalu lama. Jadi kalau sekarang kita saja kalau misal menjadi seorang pelanggan, konsumen tidak mau menunggu dalam waktu yang lama gitu ya. Sehingga perlu belajar teori antrian supaya bisa
meminimalisir ya loss ya biaya atau loss sales ya di sini ya kehilangan penjualan yang diakibatkan karena antrian yang terlalu lama. Jadi ya ada kewajaran gitu ya, kalau misal antrian di bank berapa menit ya normalnya dan sebagainya. Nah, itu yang nanti perlu dipelajari di teori antrian. Kalau pendekatan matematik seperti ini ya, jadi number job in the system di sini ya, jumlah jobnya, kemudian di sini waktunya ya. Ya, jadi akan naik turun ya antara jumlah pekerjaan di sistem kemudian dengan waktunya ya. Oke, nanti akan dipelajari lebih lanjut di kuliah antrian ya. Oke, ini pendekatan matematis berikutnya model antrian single server nanti kalau digambarkan seperti ini ya gambarnya ya. Kemudian kalau yang multi server ya, jadi servernya lebih dari satu maka akan digambarkan nomor dua yang di bawah di tengah. Kemudian multi server dengan batasan kapasitas akan digambarkan di sini ya. Ini model matematisnya ya. Jadi tapi kita tidak sampai ke sana untuk perhitungannya. Jadi sekarang cukup tahu ya bahwa ada beberapa model antrian yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tergantung nanti penerapannya. Oke, analisis sistemnya rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian, waktu pelanggan dalam sistem, waktu pelanggan menunggu dalam antrian ya, probabilitas server sibuk atau server tidak sibuk gitu ya. Nah, ada pendekatan simulasi ya, simulation approach di situ, eksperimen dengan model yang meniru sistem dunia nyata. Ada juga simulasi menggunakan komputer ya untuk menganalisis evaluasi sistem stokastik ya, waktu antar kedatangan yang tidak pasti ya, uncertain service and inter arrival times ya. Jadi konsumen datang kan waktunya akan beda-beda ya. Kemudian lebih murah, lebih aman dibandingkan melakukan eksperimen langsung pada sistem sebenarnya. Jadi dengan pendekatan simulasi ya dicoba dulu, dimodelkan, kemudian atau menggunakan komputer, ini akan lebih aman, lebih murah ya sebelum nanti dicoba langsung ke sistem yang sebenarnya. Karena kalau sistemnya sudah jalan, kemudian nanti ada perubahan di sana, maka akan mengganggu jalannya bisnis ya, jalannya pelayanannya, sehingga bisa dilakukan pendekatan secara simulasi dulu. Kelebihannya memberikan ukuran kuantitatif terhadap performa sistem, fleksibel, mampu menimbulkan ketidakefisienan. Ya, kekurangannya dapat memakan waktu lebih lama untuk dibangun ya. Jadi memerlukan waktu untuk narik dari dunia nyata ke dalam dunia model sistem di komputer ya. Mudah salah memperhatikan realitas, caramu tidak cocok untuk melakukan optimasi parameter sistem ya. Nanti bisa dikaji lagi ya. Ini contoh dari antrian dengan pendekatan sistem ya menggunakan software AnyLogic ya. Besok eh, kalian juga akan belajar ya menghitung di sini ya kedatangan, kemudian waktunya, antriannya ditentukan, total waktunya, pelayanannya berapa, totalnya berapa, selesai dalam waktu berapa. Nah, ini akan bisa diukur semuanya ya. Nah, ini contoh eh, pendekatan simulasi kalau sudah dijalankan yang ada visualnya ya dengan AnyLogic ini salah satunya bisa disimulasikan ya jalannya ya. Oke. Ketika di situ ada satu pelayanan, ada multi channel dan sebagainya ya. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sedikit terkait teori antrian, tidak banyak dan kita tidak sampai hitungan ya. Kalau misal ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup, saya persilahkan. Materinya sudah saya upload ya di Bismart, nanti bisa dibaca. Ini salah satu nanti materi yang akan kita gunakan untuk kuis minggu depan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan belajar bersama, silakan. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ya Bisa Pak, Pak, insya ya Allah Pak, bisa Aman Pak. Pak. Insya Ya. Allah paham Pak. Oke, ini termasuk yang tidak sulit kalau tidak sampai hitungan. Nanti yang mulai sulit kalau sudah sampai ke simulasi dan hitungannya ya. Oke, kalau untuk sekedar overview-nya insya Allah tidak terlalu susah ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya, teman-teman ya, kuliah pagi Oke hari ini ya. Pak. Oke, Baik Pak. baik. Ya Pak, baik Pak. Pak, Ya. Oke, terima kasih.
Oh, belum sempat presensi. Oke. Berarti joinnya telat ya, join Zoom-nya ya. Saya set token itu bisa digunakan 15 menit ya kalau nggak salah ya. Berarti lebih dari 15 menit. Oke. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah bertemu lagi minggu depan ya di kelas. Amin. Mudah-mudahan ya. Kalau nanti ada perubahan ya, saya ada agenda di UGM nanti sudah selesai atau belum. Kalau misal terpaksanya selesainya lebih dari waktu ya nanti saya akan infokan H-1 ya ke Mas Fatir ya. Kalau kita Zoom lagi ya, seperti itu. Karena akhir tahun ya, jadi kegiatannya cukup banyak. Oke, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Selamat pagi. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.